Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisya Putri, NIM 1903020026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif, NIM 19030082. Saya Cindy Patika Sari, NIM 1903020012. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matthew William Slaban, NIM 1903202060. Perkenalkan, nama saya Dewi Sintia Sembiring, NIM 1903020042. Di sini saya akan menjelaskan laju digesti. Digesti adalah proses penghancuran zat makanan dari bentuk makromolekul menjadi zat terlarut atau mikromolekul sehingga zat makanan tersebut mudah diserap dan kemudian digunakan untuk proses metabolisme. Proses digesti memerlukan waktu yang digunakan untuk mencerna makanannya yang disebut laju digesti. Alat-alat pencernaan terdiri atas dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektrum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri atas hati, empedu, dan pankreas. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses digesti pada ikan. Jadi proses digesti pada ikan dimulai dari lambung, dilanjutkan ke intestine, kemudian berakhir pada anus yang merupakan lubang ekresi. Dan proses digesti pada ikan itu juga dipengaruhi oleh adanya kinerja dari enzim itu dan organ-organ yang di dalam tubuh. Nah, selain itu juga berhubungan dengan pakan yang dikonsumsi. Proses digesti dapat berjalan dengan lancar dengan adanya enzim. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti pH dan suhu. Hampir semua enzim sensitif terhadap pH. Tingkat suhu menentukan derajat aktivitasnya. Produksi enzim menurun pada ikan dengan suhu di atas kisaran suhu yang sesuai. Aktivitas enzim jauh lebih meningkat dengan peningkatan suhu. Lokasi-lokasi proses digesti pada ikan antara lain mulut dan esofagus, perut atau lambung, usus besar dan usus kecil. Yang mempengaruhi proses kerja digesti. Pengosongan laju digesti dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya temperatur lingkungan dan kualitas pakan. Temperatur lingkungan yang optimal akan menyebabkan metabolisme meningkat, dan hal itu harus diimbangi dengan pasokan pakan dari lingkungan. Perbedaan kualitas pakan akan mencerminkan perbedaan komponen penyusun pakan. Perbedaan pada akhirnya akan berakibat pada perbedaan laju dan kemampuan digesti pada ikan. Pengosongan laju digesti pada ikan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti tipe makanan yang dikonsumsi dan jumlah makanan yang tersedia. Proses digesti selain dipengaruhi oleh kinerja enzim dan organ dalam tubuh juga berhubungan dengan pakan yang dikonsumsi. Proses digesti dapat berjalan dengan lancar dengan adanya enzim. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti pH dan suhu. Hampir semua enzim sensitif terhadap pH. Tingkat suhu menentukan derajat aktivitasnya. Produksi enzim menurun pada ikan dengan suhu di atas kisaran yang disesuaikan. Aktivitas enzim jauh lebih meningkat dengan peningkatan suhu. Lokasi-lokasi proses digesti pada ikan antara lain mulut, esofagus, perut, usus besar, dan usus kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja organ tubuh pada ikan dan bagaimana sistemnya, serta apa saja yang akan diproses pada tubuh ikan. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, ikan merupakan hewan yang biasanya hidup dalam air. Ikan bernapas dengan insang, bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Kemudian, pada ikan biasanya terdiri dari dua sistem, yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan, serta kelenjar-kelenjar apa saja kelenjar-kelenjar pencernaan. Untuk sistem pernapasan pada ikan, pada alat pernapasannya, beberapa ikan bertulang sejati insangnya memiliki tutup pelindung yang disebut operkulum. Insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air, yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Insang pada ikan bukan hanya berfungsi sebagai alat pertukaran ion dan osmoregulator. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan dalam rongga ikan. Pada setiap sisi kepala terdapat 5 hingga 7 lembar insang.
Setiap lembar insang dipisahkan oleh celah insang yang terdiri dari lekung insang yang berasal dari tulang rawan, rigi-rigi insang yang berfungsi sebagai penyaring air saat bernapas, filamen atau lembar insang yang berwarna merah muda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pencernaan dan alat-alat pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan biasanya dimulai dari rongga mulut dan akan berakhir pada anus. Apa saja sih organ-organ yang digunakan ikan dalam mencerna makanannya? Yang pertama adalah mulut. Mulut, pada bagian rahangnya terdapat gigi-gigi kecil. Fungsi mulut pada ikan adalah sebagai alat untuk memasukkan makanan. Makanan oleh ikan tidak dikunyah atau dicerna seperti hewan bertulang belakang lainnya, kecuali beberapa jenis ikan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah pangkal tenggorok atau pharynx, merupakan lanjutan rongga mulut yang terdapat pada daerah sekitar insang. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut. Jika benda yang ditelan bukan makanan, maka akan dibuang melalui insang. Yang ketiga ada kerongkongan atau esophagus. Sangat pendek dan merupakan lanjutan dari pharynx, berbentuk seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Kerongkongan berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut, esophagus berperan dalam penyerapan garang. Selanjutnya ada organ lambung. Lambung merupakan lanjutan dari esophagus dan berupa saluran memanjang yang agak membesar. Lambung berfungsi sebagai penampung makanan. Selanjutnya adalah pilorus. Pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan. Dan pada beberapa spesies tertentu, di bagian akhir ventriculus terdapat tonjolan-tonjolan berbentuk kantong buntu yang disebut pilorus. Kantong buntu ini berguna untuk memperluas permukaan dinding ventriculus agar pencernaan dan penyerapan makanan dapat berlangsung lebih sempurna. Selanjutnya ada organ usus. Usus berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir dan bermuara pada lubang anus. Usus merupakan bagian terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu saluran yang berasal dari kantong empedu dan yang berasal dari pankreas. Usus berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan pada ikan. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan pada ikan. Dan pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang apa saja kelenjar-kelenjar yang digunakan pada sistem pencernaan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Dewi, yaitu tentang organ tubuh pada ikan. Oke, saya mulai dari bagian kepala ikan. Pada bagian kepala ikan terdapat organ mulut. Mulut pada ikan bentuknya sangat beragam, tergantung pada jenis ikannya dan jenis makanan yang dimakan oleh ikan. Kemudian organ sungut. Sungut pada ikan digunakan sebagai pendeteksi keberadaan makanan dan sebagai alat pertahanan diri dari serangan ikan-ikan lainnya. Kemudian ada otak. Fungsi dari otak ikan yaitu guna menerima rangsangan dari lingkungan. Kemudian ada insang. Insang dimiliki oleh semua jenis ikan, gunanya sebagai alat penampakan pada ikan. Kemudian ada operculum yang berfungsi untuk menutupi insang ikan dari luar. Kemudian ada kloaka. Kloaka ini adalah lubang pengeluaran ikan, gunanya sebagai jalan keluar kotoran ikan atau pada saat ikan melakukan ereksi ataupun reproduksi. Kemudian terdapat juga membran branchoistega, yaitu yang terletak pada bagian bawah tulang penutup insang dan bentuknya tipis. Ini berfungsi untuk menutupi tulang-tulang atasnya. Lanjut ke bagian badan ikan. Di bagian badan ikan ini terdapat organ yang pertama yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga dan isinya berupa gas. Gunanya itu untuk menghemat energi si ikan dengan cara mempertahankan daya apung di dalam air. Kemudian ada organ limpa. Organ ini berfungsi untuk menyaring kotoran atau penyakit dari dalam darah. Kemudian ada jantung, yaitu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh ikan. Kemudian ada ginjal. Fungsi dari ginjal pada tubuh ikan yaitu untuk menyaring bahan limbah dari darah kemudian dikeluarkan dari tubuh ikan. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan. Hati. Organ hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu dan kemudian disimpan di dalam kantung empedu, dan pada usus ikan cairan tersebut digunakan untuk mencerna lemak pada tubuh ikan.
Kemudian ada organ pankreas. Organ ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan pada ikan. Sirip pada ikan atau pada badan ikan ada dua jenis, yaitu sirip dada dan sirip punggung. Sirip dada berguna untuk alat perang untuk mengubah arah gerak ikan, sedangkan sirip punggung berguna untuk sebagai penyeimbang pada tubuh ikan. Kemudian ada gelembung renang. Gelembung renang berfungsi untuk memantau ikan untuk mudah dalam mengapung di dalam air dan juga untuk menentukan tinggi rendahnya posisi dalam air. Kemudian ada skute, ini sering disebut sebagai pada tubuh ikan. Kemudian ada keel, bentuknya bergerigi yang bagian tengahnya beruncing dan letaknya berada pada batang ekor ikan. Kemudian yang terakhir yaitu pada bagian ekor ikan terdapat organ yang pertama yaitu heterosekal, merupakan bagian ujung ekor yang bentuknya agak membelok ke arah dorsal. Kemudian homoserkal, bentuknya hampir sama dengan heteroserkal. Kemudian protoserkal, ekor pada ikan yang ujungnya belakangnya berbentuk lurus. Kemudian di biserkal, bentuk sirip ekor ini secara simetris. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 fisiologi hewan air MSPB, yaitu tentang laju digesti dan organ tubuh pada ikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.